sebelum kita bicara makan siang gratis, mari kita bertanya, apakah mutu pendidikan sudah bagus? Saya kira Pak Prabowo ini sudah dapat masukan yang objektif dari para pembantunya, dari orang-orang yang mengetahui hal ini. Rasanya anggaran sebesar ini akhirnya menurut pendapat saya jadi kurang bermanfaat. Memang kalau bicara makan gratis ini, bukan hanya di Indonesia, negara maju Amerika pun melakukan Jepang juga itu. sukses kan? Ya, tapi nggak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Di sana sistem pendidikan, infrastruktur pendidikan sudah sangat bagus. Mutu pendidikan, lalu fasilitas komputer kelas yang bagus, lalu segala fasilitas komputer, gadget dan lain-lain sudah memadai. Ya. Pertama-tama tadi saya kan dengar apa yang disampaikan Pak Prabowo ya, hanya berapa 0,017. Pertama-tama ini ribuan orang ya, ribuan. Semoga sih apa yang disampaikan hanya 0,00 sekian. Tetapi bukan masalah 0,00 sekian. Ini ada ribuan orang ya, bukan masalah angka. Dan mudah-mudahan, mohon maaf ini ya, orang yang melaporkan ini ke presiden ini bukan asal Bapak senang ya, bukan ABS, mudah-mudahan ya, sehingga real. Tapi sekali lagi, angka 0,00 yang disebutkan tadi bukan masalah angka saya kira ya, karena ribuan orang sudah sependapat dengan Mas Kus tadi ya, ribuan orang ini ya, dan dampak setelah itu kan ya, orang keracunan, mungkin nanti terganggu kesehatannya dan sebagainya, ini adalah suatu masalah. Baik, saya ingin menanggapi lebih jauh. Program ini kan di launching Januari ya, awal Januari, dan hari ini sudah kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Setelah kita hampir 10 bulan ini, tentu kita harus berhitung sejauh mana manfaat yang akan dirasakan oleh anak-anak ya, oleh anak-anak Gen Z nih banyak di sini. Lebih banyak manfaatnya apa hal yang nggak bermanfaat? Ya memang mungkin anak-anak jadi kenyang ya, dapat makanan. Tetapi kenyangnya tadi bermasalah kan, ribuan anak-anak bermasalah. Kalau kita lihat anggaran ini ya, kurang lebih itu 1,2 triliun per hari. Dan selama setahun diperkirakan 330 triliun kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi saya ya, 330 triliun. Ini anggaran yang sangat besar ya, anggaran jumbo yang sangat besar sekali. Nah, melihat antara manfaat atau kekurangan-kekurangan yang ada, rasanya anggaran sebesar ini akhirnya menurut pendapat saya jadi kurang bermanfaat. Memang kalau bicara makan gratis ini, bukan hanya di Indonesia, negara maju Amerika pun melakukan itu. Jepang juga sukses kan? Ya, kebetulan anak saya dua anak sekolah di sana, sangat mengetahui soal ini ya, di US ya, di San Francisco sama di Seattle ada makan gratis. Tapi nggak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Di sana sistem pendidikan, infrastruktur pendidikan sudah sangat bagus. Mutu pendidikan, lalu fasilitas komputer kelas yang bagus, lalu segala fasilitas komputer, gadget dan lain-lain sudah memadai ya. Di Indonesia, sebelum kita bicara makan siang gratis, mari kita bertanya, apakah mutu pendidikan sudah bagus? Saya kira Pak Prabowo ini sudah dapat masukan yang objektif dari para pembantunya, dari orang-orang yang mengetahui hal ini. Jangan kita hanya bicara hal-hal bahwa ini wah supaya mengenyangkan, supaya buat sehat dan sebagainya. Tapi inti dari pendidikan itu ya, ada dana 20% ini tentu untuk mutu pendidikan yang lebih baik. Untuk kualitas yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045 katanya. Tetapi sekarang mutu pendidikan masalah ya. Nah, kalau dari 20% diambil ya, dari APBN ini kan 20%, lalu diambil 30%, sisa 14%. Bukankah ini menambah masalah ya? 20% aja selama ini berjalan, mutu pendidikan nggak bagus ya. Ada apa kalau kita lihat kelas-kelas yang reot di kampung-kampung Anda ini, jangan lihat di Jakarta. Jangan lihat kota besar, sekolah yang bagus. Saya ini di dapil saya sendiri ya, waktu saya di DPR saya melihat langsung ya, bagaimana sulitnya masyarakat waktu pandemi. Kalau kita ingat ada
fasilitas misalnya internet dan sebagainya masalah itu kan. Jadi banyak masalah di dunia pendidikan ini, termasuk kemarin waktu menteri yang lalu ya Nadiem itu ya, salah satu masalah besar ya, yang namanya Chromebook ya, yang mengorbankan jutaan orang di sana. Nah ini kembali lagi tadi, kita mau bicara mengenyangkan perut atau mutu pendidikan menurut saya. Kalau saya pribadi lebih baik mutu pendidikan diutamakan. Jadi menurut Pak Didi ada dua hal krusial yang sebenarnya juga membutuhkan perhatian sama gitu kan, antara mutu pendidikan atau memang gizi buat anak gitu. Tapi kalau berangkat dari tujuan dari MBG ini adalah kan gizi itu kan juga penting mungkin ya untuk konsentrasi, untuk juga motorik dan anak itu bisa memiliki kualitas yang sama. Tapi di perjalanannya mungkin ya dari persiapannya kah menurut Pak Didi atau Bang Kus yang sebenarnya belum terlalu matang, tapi karena memang ini sudah menjadi program sangat besar jadi harus terselenggara secepat mungkin gitu. Yang pasti ini tidak melihat secara komprehensif aja. Atau target dari MBG ini yang kurang. MBG ini nggak melihat secara komprehensif ya. Jadi yang pertama itu tahun 2025 ada 171 triliun dialokasikan untuk MBG. Lalu tahun 2026 naik menjadi 335 triliun. Nah, ingat di samping itu masih ada anggaran lagi untuk perlindungan sosial sekitar 500-an triliun. Jadi kita bakar uang 800-an triliun, hampir 1.000 triliun itu untuk konsumsi yang nggak dikontrol untuk menggerakkan ekonominya. Jadi multiplier efeknya yang nggak 800 triliun nguap begitu aja. Itu problem yang paling mendasar tuh. Kalau ini diintegrasikan harus ya kan ketahuan ya siapa yang dapat KIP, Kartu Indonesia Pintar, siapa yang dapat PKH, siapa yang dapat bansos, BLT dan seterusnya. Itu yang harusnya dapat ya. Kemudian MBG ini kan masuk dalam skema itu. Kan itu bisa di-generate supaya tidak menjadi pengulangan. Satu orang bisa dapat 10 kali kan gitu ya. Dia dapat PKH, dapat bansos, dapat BLT. Makanya tadi penting pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu di cuplikan tadi itu. Ini kan buat orang nggak mampu. Betul. Let us ourselves. Benarkah yang menerima MBG hari itu adalah orang yang berhak yang disebut dengan orang tidak mampu? Maka bahasanya juga pun harus diperjelas. Kalau pemerintah ingin mengatakan MBG ini merupakan edukasi untuk standarisasi perbaikan gizi secara nasional. Satu. Yang kedua, kita akan manfaatkan kemampuan produktif petani lokal, peternak lokal, nelayan lokal. Kita akan mengupgrade kemampuan warung-warung Tegal di sekitaran sekolah, kantin-kantin sekolah supaya nggak jual makanan ultra processing food yang menjadi racun buat anak-anak kita. Itu loud and clear. Semua akan dukung itu. Tapi begitu dibuat ada BGN, selesai sudah ceritanya. Ya. Dibuat standarisasinya minimal 2.000. Selesai sudah ceritanya. Karena kita juga nggak punya pengalaman itu. Ini hal yang baru. Jadi setupnya menjadi luar biasa. Akhirnya implikasinya secara ekonomi jadi panjang. Ya, penciptaan lapangan pekerjaannya semu. Iya semu, karena tidak sustain. Nggak sustain konsumsi. Karena nanti ini bisa berhenti kapan aja nih MBG ini. Ya, jadi orang-orang yang bekerja di dapur MBG itu bisa kehilangan pekerjaan kapan saja. Itu satu. Terus yang kedua, kalaupun ini jalan terus, APBN kita makin kopong. Karena tadi ya butuh disedot untuk konsumsi terus. Lalu akibatnya apa? Ya nyedot utangnya makin besar. Nah untuk MBG tahun ini aja itu dikabarkan kita minjem 10 miliar dolar dari Cina untuk mensupport MBG kita. Jangan-jangan itu yang dipakai untuk import food tray itu. Itu yang dipakai untuk mungkin peralatan dapur. Itu yang dipakai mungkin untuk itu. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi transparansi juga sangat lemah ya dalam konteks penyelenggaraan MBG ini. Makanya kita menyayangkan ya ada banyak gagasan tapi berhenti pada charity. Berhenti pada bancaan akhirnya.